wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pejuang SBMPTN. Nah, hari ini kita ketemu di channel YouTube saya Budiono Yahman. Ini kita akan membahas soal-soal tipe SBMPTN UTBK yang terbaru ya. Nah, biasanya soalnya kita nanti diberikan teks seperti ini. Lalu dari teks ini kita diberikan ada 2 atau 3 soal. Nah, hari ini kita akan bahas sebanyak 2 soal ya. Nah, kita lihat dulu teksnya. Logam nikel AR-nya 59 bereaksi dengan gas karbon monoksida. Ini gas karbon monoksida adalah CO. Nah, pada suhu 130 derajat Celcius menurut reaksi berikut. Jika pada reaksi tersebut sebanyak 252 gram gas CO ya. Nah, direaksikan dengan 118 gram logam nikel. Yang jadi pertanyaan, berapakah massa tetrakarbonikal yang dihasilkan? NiCO 4 kali yang dihasilkan. Baik. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama ya, untuk soal nomor 12, langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksinya. Ya, ini soal nomor 12. Reaksinya adalah Ni. Nah, ini kita reaksikan dengan CO. Ini ya, menghasilkan NiCO 4 kali. Nah, NiCO 4 kali. Oke. Nah, di soal diketahui bahwa gas CO karbon monoksidanya sebanyak 252 gram. 252 gram. Nah, kemudian logam nikelnya ada sebanyak 118 gram. Yang jadi pertanyaan adalah berapa gram NiCO 4 kali yang dihasilkan. Nah, ingat perbandingan koefisien dalam suatu persamaan reaksi itu menyatakan perbandingan mol. Nah, maka massa yang ada ini kita ubah jadi mol. Caranya kita bagi dengan AR ataupun MR-nya ya. Jadi untuk nikel 118 gram kita bagi dengan AR nikel yaitu 59. Maka dari sini kita dapat nikelnya itu 2 mol. Nah, oke, nikel dapatnya 2 mol. Kemudian gas CO-nya berapa mol? Kita bagilah dengan MR-nya. MR-nya adalah 28. Nah, 28 ya. Jadi kalau kita bagi 28, maka ini sama dengan 9 mol. Nah, tujuan kita adalah mau menentukan berapa mol di sini. Karena lebih dari satu zat diketahui molnya, maka kita harus tentukan dulu mana pembanding yang pasti, yang kita sebut namanya reaksi pembatas. Cara menentukan reaksi pembatas, kita bagi mol dengan koefisien masing-masing. Mana yang hasilnya lebih kecil atau paling kecil, itulah reaksi pembatas. Jadi untuk nikel 2 kita bagi 1 ya, koefisien nikel 1. 2 dibagi 1 maka hasilnya 2. Untuk karbon monoksida 9 dibagi 4, 2,25. Ternyata yang kecil hasil baginya adalah nikel. Maka nikel inilah sebagai pereaksi pembatas. Artinya mol NiCO 4 kali ini kita tentukan berdasarkan nikel. Nah, coba kita lihat perbandingan koefisiennya 1 banding 1. Karena koefisiennya 1 banding 1, ya molnya juga 1 banding 1. Berarti dari sini kita bisa dapat mol NiCO 4 kali adalah koefisiennya 1 dibagi dengan koefisien nikel sebagai reaksi pembatas 1 dikali molnya 2 mol. Nah, maka dari sini dapatlah kita ini hasilnya 2 mol. Nah, tetapi soal nanya massa. Supaya jadi massa, maka molnya kita kali dengan MR-nya. Jadi massa NiCO 4 kali ini sama dengan molnya 2 kita kali dengan MR NiCO 4 kali, yaitu di soal sudah ada 171. Nah, kita kali dengan 171, maka dapatlah kita 342 gram. Nah, dengan demikian, maka jawabannya adalah cantik. Nah, itu ya. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua.
Jika logam nikel yang bereaksi hanya 75%, maka berapa persen hasil gas tetrakarbonil nikel jika massa yang dihasilkan 205,2 gram. Baik. Nah, sekarang kita lihat kembali persamaan reaksinya ya, yaitu Ni nikel. Nah, kita reaksikan dengan CO. Nah, ini akan menghasilkan NiCO 4 kali. Nah, di soal dibilang nikelnya itu 75% yang digunakan, yaitu 75% dari awalnya tadi. Awalnya tadi adalah 118. Nah, berarti sekarang kalau nikel yang digunakan hanya 75%, yang bereaksi hanya 75% dari 118. Berapa itu 75% dari 118? Nah, itu kita tentukan dulu. Berarti nikelnya adalah 75/100 dikali 118 gram. Nah, ini kalau kita hitung dapatlah dia 88,5 gram. Nah, ternyata nikel yang bereaksi dari 118 itu hanya 88,5 gram. Kemudian massa dari nikel dari gas tetrakarbonil nikel itu 205,2 gram. 205,2 gram. Yang jadi pertanyaan, berapa persen hasil yang dihasilkan? Nah, artinya ini 205,2 gram ini berapa persen dibandingkan dengan hasil yang seharusnya kalau nikelnya 88,5 gram. Nah, maka kita tentukan dulu berapa seharusnya NiCO 4 kali ini yang dihasilkan. Kalau Ni-nya atau nikelnya 88,5 gram, maka kita jadikan ke mol dulu ini. Caranya kita bagi dengan AR nikel, yaitu 59. Nah, kalau kita bagi dengan 59, maka dapat kita ini 1,5 mol. Nah, berarti kalau di sini 1,5 mol, karena perbandingan koefisiennya 1/1, ya langsung aja. Kalau koefisiennya 1/1, ya molnya pasti juga 1/1. Artinya kalau di sini 1,5 mol, maka ini juga 1,5 mol. Nah, lalu berapa gram massanya? Tinggal kita kali dengan MR-nya. MR-nya tadi adalah 171. Nah, kita kali dengan MR-nya 171. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 171, 1,5 kali 171, dapatnya adalah 256,5 gram. Nah, jadi seharusnya dia kita peroleh secara teoritis 256,5 gram. Tapi kenyataannya yang diperoleh cuma segini. Hanya 205,2 gram. Nah, pertanyaannya berapa persen ini yang 205,2 gram? Maka persen hasilnya adalah 205,2 gram kita bagi dengan massa yang seharusnya secara teoritis yaitu 256,5 gram kali dengan 100%. Nah, adik-adik, ini kita akan peroleh sama dengan 80%. Nah, ini adalah video dari saya tentang pembahasan soal-soal UTBK yang model terbaru. Ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Tolong dibagi ke sebanyak-banyaknya supaya banyak teman kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.